Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa boleh angkat jempolnya, katakan wuh. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini, saudara. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita pagi hari ini. Kita datang dari rumah kita masing-masing, tujuan cuma satu. Kita rindu ketemu dan jumpa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sebelum kita mulai segala sesuatu, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Yes, saya undang dengan sukacita kita akan perkatakan doa Bapa kami yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Amin saudara ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari makanan yang kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sambil tepuk tangan kita berkatakan serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Makasih selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
jemaat Tuhan saja. Angkat suaramu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku Selalu dan selalu. Amin Tuhan. Angkat hati, Biar kami angkat tangan kami pagi hari ini. aku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Katakan ku berharga. Wow. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes Lord Jesus. Oh. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari jemaat Tuhan saja. Buatku berharga Sambil angkat di tanganmu. mata-Mu. Ku mau selalu. Yes Lord. Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Kau angkat hatiku. Sekali lagi sama-sama. Buatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan selalu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Selalu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Come on, sir. Higher, be lifted higher. Yes, you are. Jesus, you be lifted higher. Oh, angkat suaramu. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Yeah, higher, be lifted higher. Jesus,
tangan bagi Tuhan. Boleh semuanya. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Terpujilah namamu di tempat ini. Terima kasih berkenanlah hadir tempat ini melawat setiap kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan, kita boleh katakan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Berapanya yang bersukacita, lambaikan tangannya. Wah, bagikan sukacitamu. Yuk kita tos kanan kiri, katakan Tuhan kita memang keren. Oh, keren. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Saya percaya tepuk tangannya pasti beda. Haleluya. Kita puji Tuhan, come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kasih tahu kanan kirimu, katakan hari inilah harinya tiba. Sama-sama. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Lebih lagi, yang masih kuat serukan amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Semua Tuhan saja, come on. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
kita. Minyak baru tercurah, Urapi umatnya, nyata kuasanya sungguh nyata. nyata kuasanya. Sungguh nyata, nyata kuasanya. Tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setuju nggak bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Amin. Toel kanan kirinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jadi pagi hari ini saudara kalau mau, rasanya kalau sedikit sesak saudara boleh geser ya. Amin. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Come on. Berapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Serukan. Yeah. Ha. Jauh lebih indah dari semua yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat Ayo sama-sama. dalam jiwa. Oh, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu berharga. Di dalam Here we go. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Hari ini yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Oh. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. selalu berada. Namamu Namamu selalu berada. Namamu
berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Oh, lebih dahsyat lagi. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, ada info menarik nih tentang bagaimana sikap gereja menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern ini. Seperti musik, lighting, dan entertainment. Jangan lupa ikuti seminarnya pada bulan Juli dengan tema Bagaimana Sikap Gereja Menghadapi Dunia yang Semakin Modern Ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari sama-sama siapkan hati kita. Segenap hati kami mau katakan, oh, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kaulah jawaban di setiap doaku
saat ku berdoa. Biar kami terus percaya akan janji-Mu, Tuhan, ku percaya. Mari saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri. Angkat pujian ini dengan penuh iman sambil angkat tanganmu. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sungguh saat ku berdoa. Angkat tangan kita, sembah Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, saya kuasa saat ku berdoa. Sing the sound together. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Mari bangkit berdiri. Saat saat ku berdoa, saat kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami punya Allah yang setia, Allah yang menjamin firman-Nya. Engkau yang berkata minta, maka kamu akan menerima. Kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, Tuhan tahu hati kami. Dan apa yang kami katakan di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu, itu pasti jadi Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Tuhan, nama berdoa pagi menjelang siang ini, tidak ada satu orang pun yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Lepaskan yang terikat. Biar ada kemenangan demi kemenangan kami alami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ajari kami lewat firman-Mu dan Roh-Mu mengurapi kami. Sehingga apa yang kami dengar hari ini semua jatuh di tanah yang subur. Dan bertumbuh dan berbuah-buah manis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, shalom saudara. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kok gak ada yang amin saudara?
Saya percaya saudara, kita semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya nggak bahwa kita sampai hari ini ada itu semua karena kesempatan yang kedua? Halo? Bahwa apa yang kita hidupi hari ini adalah kesempatan yang kedua. Kalau kita mundur tahun 2020 sampai tahun 2022 bahkan sampai hari ini, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sudah tidak bersama dengan kita. Bahkan mungkin di tempat ini ada yang sudah jadi alumni COVID. Ya, ada yang jadi alumni? Oh banyak. Apa yang saudara alami waktu kena COVID? Saudara ketawa-ketawa geli gitu? Aduh, ini rasanya tenggorokan ya kan? Apalagi awal-awal kena Delta. Aduh, setiap menit kita dengar ambulan di depan. Ngueng, 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 ngueng. Lalu kita bilang, jangan-jangan giliran saya sekarang. Ada ketakutan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita bisa ada hari ini, itu adalah kesempatan yang kedua. Berarti kalau kita diberi kesempatan yang kedua, kita jangan main-main dengan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa setiap kita mengerti akan hal ini, sehingga kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang dulu kita nggak sungguh-sungguh, kita hari-hari ini jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, hari ini kita coba renungkan firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah tetap berbuah. Saudara kalau dengar kata buah kira-kira apa yang saudara ingat? Halo? Pasti berkat gitu ya. Buah. Siapa di sini yang suka dengan buah apel? Anggur? Apa lagi? Buah kecapi? Tahu buah kecapi? Oh tahu. Buah asli dari Betawi. Saya percaya semua kita senang dengan yang namanya buah. Apalagi kalau ada orang datang ke rumah kita, dia bawa buah tangan. Betul nggak? Waduh senang banget. Nah hari ini Tuhan mau kita renungkan sama-sama. Supaya kita tetap berbuah. Jadi keadaan apapun Tuhan jamin saudara pasti berbuah. Tapi ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Ini janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Yeremia 17 ayat 5 lalu ayat 7 dan ayat 8. Kalau sudah dapat kita akan baca ayat 5, ayat 7 dan 8. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Saudara, ini jaminan yang Tuhan berikan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dibilang begini, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Artinya saudara dan saya dijamin oleh Tuhan. Krisis boleh terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, saudara tetap berbuah. Apa saja yang saudara kerjakan, tetap dibuat Allah berhasil. Tapi bilang kiri kanan, ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Sama-sama bilang begini. 1, 2, 3. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan.
Saudara, hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Kita ambil dari kisah perkawinan di Kana. Siapa di sini yang sudah nikah? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Jangan malu kalau udah nikah. Nggak akan diincar sama yang lain. Siapa di sini mau nikah, takut nikah waktu itu? Ada nggak? Aduh, uangnya nggak cukup. Apa lagi? Aduh, nanti mau kasih makan apa nih anak orang? Iya kan? Ini Bapak nikahnya sudah berapa tahun, Pak? Yang pakai masker sama ibu. Berapa? Hah? 12 tahun. Waktu mau nikah sama ibu, mantep? Mantap. Buktinya hasilnya ada 2 di sebelah. Tapi sempat mikir nggak? Waduh, ini nikah bisa nggak nih? Berapa tahun? 18. Berarti anaknya sekitar 17. Kalau mau nikah perlu persiapan yang panjang nggak? Atau Bapak bilang gini, kalau bisa selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nggak ada. Orang persiapannya panjang, betul? Kenapa? Karena mau pernikahannya itu yang terbaik. Karena sekali menikah untuk selama-lamanya, betul? Lalu mulai berhitung budgetnya. Nanti yang mau diundang siapa aja? Di mana? Lalu nanti pakai pondokan atau enggak? Iya kan? Bapak Ibu aslinya dari mana nih? Dari mana? Medan, Mbah Horas. Saya orang Medan. Marga saya Pakpahan. Istri saya Chinese Manado. Tapi dikasih Boru Tobing. Saudara, mau nikah itu butuh waktu, persiapan, anggarannya, nanti nikahnya di mana, betul? Yang mau diundang berapa banyak, semuanya disiapin. Begitu semua kita udah lihat siap, kita akan bilang gini, oke, kita tentukan tanggalnya, tanggal berapa? Biasanya orang kasih hari pernikahannya nggak jauh-jauh dari ulang tahunnya. Biasanya gitu ya. Ya Pak ya. Saya menikah tanggal 7 bulan 8 tahun 99. Saya lahir tanggal 3 Agustus. Makanya namanya Tri Agus. Nah, saudara, kita udah siapin semuanya. Tapi tadinya kita hanya bilang begini, sudahlah. Pokoknya yang paling penting diberkati. Bukan soal undangannya berapa banyak. Tapi kita juga harus jujur kan. Kita menikah bukan kita berdua. Ada keluarga kita yang ikut di sana. Orang Batak kalau nikah nggak mungkin cuman kita. Betul Amang? Itu perlu semuanya harus diundang. Dari kampung pun datang. Istri saya dari Manado. Wah, itu semuanya satu gerbong panjang. Dihitung-hitung jumlahnya 1.200 orang. Nikah tahun 98 itu lagi krisis. Lagi krispon kan? Lagi bakar-bakaran di mana-mana. Dan saya baru full time. Gaji full time 150.000. Uang makan 5.000. Untuk bikin pesta 1.200 kira-kira masuk akal enggak? Kita bilang janganlah ini aja. Keluarga bilang nggak bisa. Kita ini orang Batak, tahu nggak? Yang sana juga bilang nggak bisa. Keluarga kita keluarga besar. Waduh.
Dihitung dengan kenyataan, gak masuk akal. Lalu saya bilang, kita puasa panjang. Berapa lama saya puasa? 1 tahun. Yang pertama, karena kita harus jujur, kita gak punya budget untuk sebesar itu. Yang kedua, ini masalah antara adat Manado dengan adat Batak. Kita mau pakai yang mana ini? Ya, ini tarik-tarikan semuanya. Satu sisi kita harus menghormati orang tua kita. Supaya kita bahagia dan lanjut umur kita. Amin, saudara. Anak-anak jangan lupa hormati orang tua kita. Memang kita yang berdua nikah, tapi jangan lupa orang tua kita juga ikut ada di sana. Kita doa puasa 1 tahun. Kita hanya bilang, Tuhan, ini kondisinya begini. Kami nggak punya kekuatan apa-apa. Kami butuh Tuhan. Campur tangan ya Tuhan. Karena kami tahu kami harus nikah tahun 99. Karena Tuhan sudah taruh itu di hati kami. Saudara, kita doa puasa. Entah beberapa bulan kemudian, ada yang bilang, kamu mau nikah? Iya. Undangannya berapa banyak? Sekian. Oke, undangannya saya yang sediakan. Itu bukan undangan cetak, itu handmade. Itu mahal undangannya. Lalu ada lagi yang bilang, saya yang sediain kue pernikahanmu. Itu kan tinggi. Dan itu bukan dari styrofoam, itu asli. Lalu ada yang bilang begini, saya nggak bisa kasih apa-apa, saya kasih gedung aja. Saat itu saya belum jadi gembala. Saya hanya seorang full timer yang gajinya 150.000. Saudara tahu gedungnya yang mana? Gedungnya Gedung Lemhanas. Yang ada di samping kantor Balai Kota. Dan gedung itu baru diresmikan. Waktu kita lihat ke sana, oh gede banget ini. Saya mau bilang begini, ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Saya mau tanya, pernikahan itu inisiatif Tuhan atau inisiatif kita? Siapa yang bilang Tuhan? Angkat tangan. Yang bilang itu karena kita aja. Ada? Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Dia buat Adam tidur, lalu dia mengambil tulang rusuknya, dibentuklah si Hawa, lalu dikasih ke Adam. Adam bilang, aha, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu Allah memberkati mereka dan Tuhan berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ada bagiannya Adam. Tapi dengar, sebelum mereka diberkati, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang sempurna. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Artinya kalau kita mengerti ini, saudara jangan takut untuk melangkah. Karena sebenarnya anggarannya Tuhan sudah sediakan. Aminnya agak-agak miring-miring saudara. Siapa yang kepengen nikah? Wah, ada di belakang. Jadi menikahlah tahun ini. Karena tahun depan sudah mulai masuk masa-masa pemilu. Tahun 98, saya ingat betul saudara kami karena dia ada di pemerintahan, di TNI, dia bilang begini, nikah tahun ini. Ya Om, memang kita mau nikah tahun ini. Karena dia bilang, saya nggak jamin tahun 99 ke atas keadaan ini akan aman atau tidak. Nikah cepat. Saya dengar baik-baik. Pernikahan itu inisiatifnya dari Tuhan. Kalau saudara ngerti itu dan tahu memang ini waktunya untuk menikah, bawa sama Tuhan anggarannya, maka nanti anggarannya akan dicairkan.
Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada amin? Saya mau tanya di sini, saudara, siapa di sini yang takut untuk nyekolahin anaknya sampai ke level yang paling tinggi? Ada yang deg-degan? Ada? Ayo jujurlah. Aduh, sampai SMA aja dah. Aduh, papa gak sanggup lagi nih. Kalau dihitung gaji untuk sebulan aja udah pas-pasan. Saya mau tanya, perintah beranak cucu itu datangnya dari kita atau dari Tuhan? Berarti Tuhan punya anggaran buat anak-anak kita. Wah, problemnya ternyata di anak nih. Masalahnya saudara punya understanding ini, saudara punya iman seperti ini enggak? Bahwa sebenarnya kalau anak itu lahir berarti anggaran buat dia Tuhan sudah sediakan. Bahkan sampai dia menikah Tuhan sudah sediakan. Ada amin? Kalau saudara jujur nih yang sudah nikah, dulu saudara dari kampung bawa apa? Hah? Cuman modal nekat ke Jakarta kan? Tapi sekarang punya rumah. Bisa nyekolahin anak, punya gadget yang bagus, punya baju yang bagus, yang saudara nggak pernah pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan semua anggarannya, dari lahir sampai mati Tuhan sudah sediakan. Ada amin? Saya lihat di sini, Yohanes 2, kita baca dulu deh ayat 1 dan ayat 2 aja. Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau saudara baca ayat 1 ayat 11, itu ceritanya lebih kurang begini. Itu ada pesta pernikahan, Yesus, ibu Yesus, dan murid-murid yang lain itu diundang ke pesta pernikahan. Pada hari yang ketiga Yesus datang ke sana. Dan Yesus bilang, nah anggur mereka Saya mau tanya, orang nikah pasti sudah ngitung kan anggarannya? Semuanya bahkan ada spare 10% mungkin. Udah disiapin nih. Tapi habis. Dia bilang, nah anggur mereka habis. Yesus bilang apa? Ibu, waktuku belum tiba. Tuhan kita itu punya agenda loh saudara. Dia tahu kapan dia akan tolong kita. Makanya dibilang Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ibu Yesus tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Dia adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Dan dia juga Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Yesus gak mau berargumen. Dia ngobrol sama anaknya. Habis itu dia tinggal. Yesus bilang sama semua pelayan-pelayan. Dia briefing bilang begini. Sini. Itu ada 6 tempayan. Kamu isi penuh dengan air pembasuhan. Lalu kamu cedok 2-3 buyung, kamu serahkan kepada pemimpin. Kalau saudara jadi pelayannya, kira-kira saudara mau nggak bawa air itu? Orang ini kan nggak kenal sama Yesus. Mungkin dalam hatinya bilang gini, waduh ini siapa nih? Dia tahu nggak tuh air pembasuhan? Tahu air pembasuhan untuk cuci kaki? Itu zaman dulu tuh buat cuci kaki. Jadi tamu datang dicuci kakinya. Nah itu tuh. Air kotor tuh. Suruh bawa kepada pemimpin pesta. Waduh itu bisa diare semua kan. Tapi ibu Yesus sudah bilang. Dia suruh lakukan. Enggak usah argumen. Enggak usah tanya-tanya. Lakukan aja. Mereka isi, mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Nanti saudara baca, begitu pemimpin pesta ini ambil anggur itu, dia datang kepada pemimpin pesta yang kepada yang punya pernikahan, dia bilang gini, bro, biasanya orang sediakan anggur yang terbaik, baru setelah sudah puas, baru kasih yang kurang baik. Itu manusia tuh. Kalau ada maunya, servisnya habis-habisan ya. Ini yang sudah nikah,
Masih ingat dulu di servis habis-habisan dengan pacarnya? Diajak makan, diajak makan, diajak makan, diajak makan, diajak makan lagi. Pokoknya gimana caranya supaya menarik perhatian. Supaya dia mau sama kita. Ya Pak ya? Kirimin bunga, kirimin bunga. Kalau sekarang nggak ada yang mau bunga lah ya. Udahlah, lu anu aja deh. Transfer aja. Gua nggak butuh bunga. Tapi mari lihat di sini. Itu manusia tuh. Kalau ada maunya, waduh, servisnya habis-habisan. Makanya dia bilang, biasanya orang kasih yang terbaik, baru setelah puas, baru yang kurang baik. Kalau dulu digandeng terus, enggak nyebrang juga digandeng. Sekarang istrinya bilang, Yang, kok nggak digandeng? Emang tergandengan? Itu dia tuh, kalau udah dapat, wah, lupa. Ada suaminya nggak sih di situ yang bilang lupa tadi? Siapa tadi yang bilang lupa tuh? Angkat tangan. Mari maju ke depan, kita doain suaminya. Nah, mari perhatikan di sini. Tuhan mau kita selalu berbuah. Tuhan mau supaya hidup kita selalu diberkati. Tapi kenapa ada saat-saat di mana kita butuh sepertinya jauh banget. Saya mau bilang gini, Tuhan gak pernah berubah, tapi kita yang sering kali berubah. Tapi biar hari ini kita belajar sama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sama-sama supaya kita bisa mengalami buah, mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Saudara mengalami mujizat? Saudara mengalami pertolongan Tuhan? Amin. Nah, saudara perhatikan di sini. Yang pertama, setiap kita pastikan bahwa Yesus selalu ada dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, Yesus ada dalam hidup saya. Saudara yakin bahwa Yesus selalu ada dalam hidup saudara? Oh ada, tapi saudara tidak membiarkan dia yang ambil alih hidup kita. Karena dia Immanuel, dia yang punya hidup kita. Tapi seringkali kita jadikan dia hanya sekedar penjaga. Betul nggak? Kalau doa coba dengar doa kita sendiri. Kita doa apa? Tuhan jagai saya. Terus? Tuhan berkati makanan ini. Wah dia bagian test food nih. Supaya nanti gak keracunan. Apa lagi? Tuhan berkati saya. Seolah-olah dia adalah bendahara buat kita. Betul? Saya mau bilang gini, dia adalah kurios. Dia penguasa tunggal. Kalau Yesus selalu ada dalam hidup kita, berarti yang pertama, kita yang membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ada amin. Ini penting. Supaya kita bisa mengalami keajaiban Tuhan. Yang mau katakan amin. Berarti setiap kita, apapun yang kita mau lakukan, kita harus selalu tanya sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara kalau beli sesuatu, saudara selalu doa gak sama Tuhan? Selalu? Yakin nih, beli lipstik nanya sama Tuhan? Hah? Saya boleh minta waktu sebentar ya? Enggak kan? Karena merasa apa? Ini uang gue. Saudara percaya nggak yang di kantong saudara sebenarnya Tuhan yang punya? Karena Tuhan sumber berkat, betul? Kita hanya pengelola, pemiliknya siapa? Tuhan. Berarti kalau dia yang punya kita perlu nanya nggak sama yang punya duit? Bu, ini anaknya semua bu? Ibu sayang sama anak ibu? Boleh nggak dia dengan sembarangan buka dompet ibu dan dia ambil uang ibu? Boleh. Nanti jangan lupa ambil terus. Saya percaya anak-anak harus tanya dulu sama mama, boleh nggak? Betul? Nggak mungkin, ambil aja. Nggak mungkin. Pasti dia akan tanya, mah boleh nggak minta aku mau beli ini. Karena dia tahu itu uang mamanya, bukan hasil kerjanya. Kadang-kadang kita nggak ngerti dalam hal ini, jadi kita sembarangan dengan hidup kita. Biarlah hari ini kalau kita mau mengalami mujizat,
Kita harus pastikan Yesus dalam hidup kita. Salah satu cirinya adalah kita yang membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Mulailah dengan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, mulailah dengan Tuhan. Yang punya toko, sebelum buka toko, mulailah dengan Tuhan. Karena toko itu bukan kita yang punya, Tuhan yang punya. Tuhan tahu nggak ada orang yang mau nipu kita? Tahu. Karena kita serahkan sama dia, dia akan cegah kita supaya kita nggak kena tipu. Tapi karena kita merasa ini milik kita, ya Tuhan bilang silakan aja. Kamu kan nggak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Tapi kalau kita ngerti ini, kita belajar menyerahkan itu sama Tuhan. Saya mau bilang begini, usaha kita, masa depan kita pasti terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, dengar baik-baik. Kalau kita mau mengalami buah setiap musim, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Yang kedua, setiap kita bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita membiarkan dia dalam hidup kita, tapi kita belajar untuk taat. Katakan taat. Berarti kita mendengar dan melakukan. Bukan mau-maunya kita. Belajarlah untuk mendengar. Waktu kita dengar, kita taati. Saudara pernah nggak tiba-tiba di hati saudara Tuhan bilang gini, kamu berkati dia. Ada yang pernah pengalaman itu? Ada? Saudara lakukan atau enggak? Tujuan Tuhan untuk nguras kantong kita? Bukan. Ini ilustrasi ya. Saudara percaya nggak bahwa sumber berkat itu Tuhan? Saya percaya? Kalau ini adalah sumber berkat, ini mata air nih. Untuk nyampe keluar itu butuh apa? Butuh pipa, betul? Kalau pipa itu sudah ada, kerannya perlu dibuka atau ditutup? Semakin saudara buka kerannya, airnya akan terus-menerus mengalir, betul? Yang pertama kali menikmati air itu siapa? Bilang begini, saya itu saluran berkat. Berarti pipanya duluan yang menikmati berkat. Dengar dan lakukan. Belajar untuk taat. Amin. Kalau Tuhan bilang gini, ampuni. Saudara pernah disakiti orang? Dan itu bukan karena kesalahan kita? Gampang atau sulit untuk mengampuni? Gampang. Gampang apa sulit? Ayo jujur. Sulit. Orang kita nggak salah kok. Tapi Tuhan bilang, ampuni. Artinya gini, saudara sedang mengalirkan, dia adalah sumber kasih, betul? Waktu kita mengalirkan pengampunan, berarti kasih Tuhan itu mengalir lewat hidup kita. Berarti kita dulu yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Waktu kita mengampuni, sumber damai itu mengalir dalam hidup kita. Maka ada damai. Orang yang sakit hati, luka batin, gak mau ngampuni, gak ada damai dalam hidupnya. Dengar dan lakukan. Biarlah setiap kita menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari bangkit berdiri saudara. Saudara, biarlah setiap kita siang hari ini kita mau belajar terbuka di hadapan Tuhan. Keinginan kita supaya hidup kita terus berbuah. Hidup kita diberkati, kita mengalami kuasa, kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Tuhan gak pernah berubah, tapi seringkali kita yang berubah. Tapi biarlah siang hari ini kita belajar dari kisah ini. Sehebat apapun kita membuat anggaran, perencanaan, tapi keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Biar hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, harus pastikan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Kita membiarkan Tuhan yang ambil alih hidup kita. Bukan kita yang kendalikan hidup kita. Biar apapun yang kita kerjakan akan dibuat Allah berhasil. Yang kedua, Tuhan mau ketaatan kita. Walaupun itu gak masuk akal, percayalah kalau itu Tuhan suruh, maka mujizat pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Tuhan terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah selesai beribadah, memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam loh hati kami.
Karena kami tahu firman itu benih yang hidup, membuat iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah ibadah ini dengan berkat yang terbaik. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kiranya berkat damai, sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup